dikasih menang gitu, Hmm. 20 30 gitu. Hmm. Itu ya asik nih. Itu saya nyoba pakai uang gaji belajar ini, habis akhir tahun kemarin tuh mulai lagi kambuh lagi gitu. Hmm. Uang tabungan mas habis semua, Hmm. 70-an mas, Hmm. yang customer saya gitu. Hmm. Enggak buat nutupin ini, siapa tahu taunya makin dalam gitu. Sekarang bingung gitu, kayak dikejar-kejar gitu. Hmm. Gimana setelah mendengarkan tadi apa yang kamu rasakan? Sedih, Hmm. sedih, kesel, pengen marah gitu sendiri, lewat. Hal-hal apa aja sih yang bikin kamu tuh stres dan kamu nggak bisa berhenti dari judul itu gimana gitu? Kamu bisa ceritakan dampak-dampaknya apa aja awal mulanya dulu ya, silakan. Awalnya sih dulu ini ya 2020 awal tuh. Awalnya sama temen lihat-lihat. Saya gak ngerti ini mas. Wallet pun gak ngerti gitu. Apalagi rekening gak punya. Gajian pun trans di cash. Makin sini saya belajar tuh. Saya setelah Dapat itu apa? saya dikasih menang gitu. Hmm. 20 30 gitu. Hmm. Itu ya asik nih. Itu udah berhenti berapa minggu gitu. Saya nyoba pakai uang gaji belajar ini, habis ternyata uang tabungan mas habis semua. Hmm. Terus Pokoknya ya uang tabungan kamu bareng istri atau tabungan kamu aja tuh gimana? sebelum nikah Oke. Terus udah 8 9 bulan lah berhenti tuh, dan mau nikah juga gitu. nikah tahun berapa? Nikah tahu baru 2 tahun sekarang, dua Oke, ribu oke. dua Terus Terus akhir tahun kemarin tuh mulai lagi kambuh lagi gitu. hmm. Udah berhenti udah beberapa bulan. Hmm. Nya penting banget. Hmm. Pusingnya kenapa? Yang dibikin pusing apa? Kamu pernah bohong sama istri, terus mungkin kamu nipu Ya, minjem-minjem uang atau kayak gimana? Mungkin. kalau itu sih nggak tahu saya kambuh lagi. Yang dulu dulu sih tahu, yang sekarang nggak tahu nih. Hmm. Tanpa sadar itu, nah itu minus 70 70-an mas. Hmm. Itu duit dari mana? Duit-duit apa, Bi? Yang 70 itu? Maksudnya uang gaji, uang tabungan, sama inilah bagian yang customer saya gitu. Hmm. Saya tuh sekarang bingung gitu, kayak dikejar-kejar gitu. Hmm. Terus Stabilitasnya tuh gitu mas, ada coba biar ada duit nyemplung lagi gitu. ya gitu. Jadi kayak buat inilah, buat nutupin ini, siapa tahu taunya makin dalam gitu. Hmm. Ya kan secara nggak langsung kan kamu udah bohongin istri kan, ada anak juga. Anak berarti usia 2 tahun. Enggak, baru 5 bulan mas. Oh baru 5 bulan, iya. Apalagi kamu ada anak, terus kamu bohongin istri gitu. Kamu orang tua masih ada. Masih ada, masih lengkap. Kamu pernah nyakitin bapak ibu apa enggak semenjak kamu kenal judul? Ya pernah sih dulu karena sempat terlibat. Oke. Nyesel, rasa bersalahnya ke siapa aja yang sekarang dirasakan? Ya terutama sama orang tua sama istri, Orang tua lebih ke ibu atau ke bapak? ke ibu sih. Ke ibu. Apa? Sisi kejujuran kamu mesti terbuka gitu. Apa yang kamu sedihkan dengan kamu mengecewakan ibu? Ingat ibu itu apa? Ya perjuangannya gitu mas, sampai bela-belain. Dulu kan sempet besar tuh ditutupin sama ibu. Ya di situ saya sembuh. Ya tahun-tahun kemarin saya cuma pas sekarang orang tua sama istri udah tahu gitu, belum tahu. Belum tahu yang sekarang, baru ini yang kamu lagi belum tahu gitu. Oke. Kalau ke istri apa yang kamu sedihkan? Ya kejadian tahun 2004 mau sampai udah gitu, mau sampai Mm-mm. udahan. Kamu pernah nggak ngelamun sendiri merenung kok aku kok hidupnya jadi kayak gini ya, jadi berantakan ya gitu. Udah banyak orang yang aku Sering mas, kecewakan kayak gitu. sering. Sering. Kadang suka suka keluar air mata sendiri sedih kayak gitu ya. Cuma gitu mas, kalau ada kayak minggu kemarin nih, saya gaji cemplung lagi sedikit-sedikit. Ya Hmm. gitulah. Iya, Saya sedikit-sedikit akhirnya banyak gitu ya. ya bahkan Mm-mm. bahkan baru sadar sekarang gitu sampai 70 gitu. Mm-mm. Iya, 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 iya. Siap, siap. Aku sih nggak mau menanyakan spesifik kamu mainnya kayak gimana gimana. Nggak, itu banyak yang udah kayak gitulah. Cuman otak-otak kayak kamu, pikiran kayak kamu itu kalau memang nggak dibereskan benar-benar, panduannya nggak bener, itu memang eh, nggak bisa
bersih gitu loh. Karena apa? Karena otak dan pola pikirnya memang sudah rusak Ya gitu. gitu Mas. Kayak dopaminnya tuh kayak gimana ya? Hawa-hawanya tuh parah banget, parah gitu. Makanya itu butuh cara yang tepat. Makanya nggak heran kalau banyak teman-teman yang lain itu mereka itu sudah berhenti 2 bulan, berhenti 3 bulan, mereka kecemplung lagi. Kenapa? Karena cara berhentinya, goalsnya itu beda, bukan membereskan pola pikir. Hanya sebatas gue pengen berhenti aja gitu. Contohnya kayak gitu tok gitu. Tapi otak dan pola pikirnya ini nggak dibenerin. Akhirnya apa? Akhirnya mudah kecemplung, relapse. Itu banyak yang seperti itu. Jadi eh, kayak kita pengen mencapai tujuan tapi caranya salah gitu loh. Contoh, kayak kalau di sini kepengen ke Priuk, ke Tanjung Priuk gitu. Memang berhenti, cuman tujuannya ke Tanjung Priuk tuh lu hanya kepengen nyampe doang ke Tanjung Priuk, hanya kepengen nyampe ke Tanjung Priuk doang. Tapi setelah sampai Tanjung Priuk lu nggak dapet apa-apa karena nggak ada tujuan jelas. Tujuan kamu cuman kepengen nyampe Tanjung Priuk, ya itu kayak gitu. Tujuan kamu cuman pengen berhenti tok 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 kayak gitu loh maksudnya. Ya itu. Tapi kalau kamu jadi kan nggak ada manfaatnya ke Tanjung Priuk. Di sana mau Hmm, ngapain di benar. Tanjung Priuk setelah berhenti, ya kan? Iya. Tapi kamu ke Iya. Tanjung Priuknya itu harus punya alasan di sana. Oh, ke Tanjung Priuk mau nemuin keluarga, ada silaturahmi. Akhirnya namanya silaturahmi itu memperbanyak rezeki, meluaskan rezeki atau ketemu saudara, apalah atau dagang di sana atau apa. Jadi ada tujuan nih. Dari sini ke Tanjung Priuk tuh ada tujuan. Di sana juga kamu nggak gabut. Kenapa? Karena ada tujuan. Nah, Tanjung Priuknya itu adalah berhentinya. Nah, yang sebelum-sebelumnya kamu berhenti itu kamu cuma kepengen ke Tanjung Priuk doang, kepengen berhenti. Tapi setelah berhenti akhirnya kejebur lagi. Kenapa? Ya iya, karena di Tanjung Priuknya kamu nggak ada goals. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Nah, untuk mencapai goalsnya itu apa? Ya ada energi. Makanya orang-orang yang pemain judul itu memang energinya negatif, rezekinya seret. Gitu, bisa dapat rezeki banyak tapi dari hasil yang haram, nipu, bohong. Coba nyari yang halal, itu seret kenapa? Karena auranya udah energinya udah negatif. Nah, rezeki itu didapatkan yang luas itu untuk orang-orang yang energinya positif, bahagia, mukanya juga nggak kusem, nggak kusut, hidupnya happy. Meskipun nggak kaya, tapi happy, bisa makan 3 kali, bisa ngumpul sama keluarga, harmonis. Itu rezekinya kebuka gampang. Karena energi atau aura ini pun di agama Islam ada. Di kita ada. Sorry, agama lu apa? Muslim Mas. Muslim ya, di Muslim ada. Muslim. Makanya lu ngelihat deh orang-orang yang memang beliau-beliau gitu, yang mereka itu hidupnya happy, bahagia, tenang gitu, rezekinya Orang enak dan auranya iya. juga enak. Dan suka iri gitu. Apa harus saya gitu. Ya iya, pasti kayak gitu. Makanya apa yang kamu sekarang jalani itu memang kayak ketutup tembok gitu loh. Jadi apapun tuh kesusahan, apapun tuh yang ada di pikiran tuh hal negatif. Isinya negatif mulu. Gampang emosi, dikit-dikit muncak, terus egois, mikir merasa paling bener, berasa paling hebat sendiri. Udah pokoknya hal-hal negatif aja deh yang ada di pikiran-pikiran para penjudi. Kenapa? Karena jelas pola pikirnya memang salah dan otaknya rusak. Gimana nih biar bisa dibenerin? Ya mesti dibenerin dengan cara yang bener. Tadi benerinnya bukan hanya lu kepengen nyampe ke Priuk doang, bukan hanya lu kepengen berhenti doang, tapi di Priuk lu mau ngapain? Ya setelah berhenti lu mau ngapain? Lu ada Oh goals iya apa kan. mau berhenti? Kenapa lu berhenti? Lu ada goalsnya, ada sesuatu yang membuat lu tuh berhenti apa? Gak hanya gua nggak ada duit, gua kasihan sama istri, kasihan sama ibu, cuman gak sebatas kayak gitu. Kan hidup terus berjalan. Kalau istri lu, anak lu meninggal juga lu tetap menjalani hidup. Iya kan? Hidup terus berjalan, dunia juga terus berjalan kayak gitu loh. Jadi lu mesti ada goals tersendiri itu. Makanya banyak teman-teman yang salah cara berhentinya sebenarnya. Tujuan berhentinya baik, kenapa berhenti kan? Kepengen lepas dari judul baik, gitu baik gitu. Cuman caranya berhenti, caranya ke Priuk, nyampe ke Priuknya tuh ngapain nggak tahu. Itu makanya perlu dibenerin dengan treatment yang benar. Kemarin aku udah sempat woro-woro ada di sosial media. Aku lagi ngedevelop dengan para pakar, dengan para psikolog sama sama psikiater buat membuat itu namanya brain recovery. Brain recovery itu adalah panduan video
total kayak learning kayak gitu, kayak learning kursus kayak gitu, itu sekitar 45 videoan, itu harus dikonsumsi, harus ditonton berurutan, tidak boleh lompat-lompat karena itu cara untuk membereskan otak ulang, membereskan otak kamu biar cara berpikirnya benar, biar kamu nanti biar bisa dapat energi negatif. Terus kalau hutang-hutangnya banyak itu bagaimana biar bisa menghadapi hutang-hutang kayak gini. Hatinya tenang, pikirannya nggak morat-marit, berhenti ya berhenti, nggak usah relapse-relapse lagi dan gak gampang kecemplung lagi. Nah itu ada videonya. Ini lagi dimatangkan videonya. Mudah-mudahan dalam waktu seminggu atau 2 minggu ini mudah-mudahan udah ready nanti dikabarin. Tapi ada 45 videoan dan itu worth it banget. Atau konsultasi sama aku kayak gini bisa sampai 4 jam kayak gitu kan nggak mungkin dong. Karena kan yang ngantri juga banyak teman-teman yang lain. Makanya Iya. nanti ke depan rencananya setelah kamu punya itu, punya punya video itu, kamu udah jadi membership, nanti kita punya grup tersendiri khusus buat teman-teman yang sudah punya pondasi. Nah, ini kan aku lagi nyuruh kamu buat ke Priuk tapi pakai motor King. Nah, sekarang aku lagi nyuruh kamu ke Priuk tapi pakai motor King. Nah, motor King ini harus kamu bawa. Nah, gimana caranya kamu ngebawa motor King kalau kamu nggak tahu motor King? Kamu kan mesti tahu cara bawanya. Giginya ada di sebelah kiri. Kamu udah tahu Iya. sen, tahu busi, tahu rem ada di sebelah mana, tahu baut 14 tuh kayak gimana, tahu semuanya lah dari motor King itu. Ya kan, meskipun gak jago bawa motornya, tapi kamu ngerti anatomi dari motor King, gas tuh gunanya buat apa, ya kan, kopling gunanya buat apa, kamu tahu. Nah, kalau kamu udah tahu ini pondasinya adalah video nih, gas ya video tuh nanti ada video episode 1, rem, gigi, motor King tuh ada giginya ada 5 kayak gitu contohnya. Itu ya dari bagian dari episode biar apa? Biar nanti setelah kamu nonton selesai semuanya, kamu nggak bakal bisa nonton tuh sehari full tuh nggak bisa karena ada 45 video ada banyak. Jadi mesti bertahap. Mungkin kamu bisa selesai 4 hari atau seminggu itu video bisa biar kamu selesai. Karena ini kan pembelajaran kayak sejenis kursus kayak gitu loh. Ya kan, Iya. kamu harus ikuti bener-bener. Nah, dari situ nanti kita ngobrolnya adalah nyambung, nyambung dari materi itu nyambung kamu curhatnya ke aku tuh nyambung. Kita dampingi kamu buat grow up biar maju ke depan biar ninggalin judul bukan hanya aku sekarang ngasih tahu kamu berhenti ya berhenti kamu tahu kok berhenti semua orang tahu berhenti ya udah nggak usah depo kelar kayak gitu kan cuman bukan soal itu cuman yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana otak kamu kembali pulih. Otak Benar. pulih itu seperti apa sih? Otak pulih ya yang kayak aku kayak gini. Aku mau tidur jam 2 malam pun bukan karena aku depresi, bukan karena aku anxiety. Aku tidur jam 2 nggak pernah nggak tidur itu gara-gara nontonin video joget-joget, aku begadang sampai jam 3 pagi karena aku sedang produktif. Mungkin sedang nulis, aku suka nulis, mungkin sedang bikin artikel, hal-hal yang positif. Besok bangun jam 10, jam 12, iya nggak apa-apa. Aku happy. Ngerti nggak maksudnya? Jadi sudah nggak ada gangguan-gangguan, tekanan-tekanan kayak gitu. Kamu juga bisa mengalami kayak gitu, bisa merasakan kayak gitu. Biar kamu hidupnya tuh happy. Happy itu bukan hanya soal duit, ngerti nggak? Jadi Ya, meskipun kamu duitnya nggak banyak, tapi kamu ngejalaninnya tuh slow, asik kayak kayak ini kamu tuh, kayak nama kamu tuh belajar slow. Kamu ngejalaninnya slow, aman. asik. Waktunya ngopi ya ngopi, tapi saat kamu ngopi ngambil rokok, ceruput rokok, ngisep rokok itu sedang memikirkan hal-hal proyek ke depan. Lu gimana ya, ini bikin ini ya, gimana ya. Hal-hal yang sifatnya membuat otak kamu kritis dan bikin kamu maju. Bukan, aduh gimana ya utangku ya, aduh gimana aku menyakiti istriku, menyakiti ibu. Bukan kayak gitu, bukan ngerokok lagi stres. Tapi ngerokok lagi mencari ide. Ngerti nggak maksudnya? Auranya juga enak dilihat, gitu. Sudah biar paham sama diri sendiri, biar lu respect sama diri sendiri. Nah, ini dari otak semua. 99% apa yang kita lakukan di dunia ini manusia itu dari otak. Aku pengen ngerokok ya perintah dari otak. Kepengen minum ya perintah dari otak. Otak yang nyuruh tangan itu buat ngambil gelas. Karena itu habit sehari-hari ya nggak akhirnya di alam bawah sadar. Tapi semuanya adalah dari otak. Otak ini yang sumbangsi terbesar, makanya yang perlu dibenerin otaknya. Nah, insya Allah nanti seumpamanya videonya sudah ready, matang, mungkin 2 mingguan lah, seminggu atau 2 minggu ke depan udah ready, nanti aku kabarin. Kamu sekarang Ya, kalau ada duitnya, simpen aja duitnya ditabung, jangan sampai duitnya nanti buat DP. Tapi ini investasi jangka panjang lifetime. Videonya bisa bisa kamu konsumsi seumur hidup, bisa kamu tonton ulang-ulang berkali-kali kalau lagi kok kayak gini ya, kamu bisa nonton ulang videonya buat pembelajaran karena
pola pikir karakter orang itu dibentuk, nggak datang tiba-tiba, nggak dengan kayak gini aku ngobrol sekali sama kamu kamu langsung berubah jadi orang yang tap 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 tap, nggak bisa, harus dibentuk. kayak aku Nah, ini ya sendiri Mas. kayak aku sendiri ngebentuk diriku dari dulu kan. Kenapa kenapa ya aku kamu lihat sendiri aku seperti apa orangnya karena kebentuk gitu. Jadi ada orang yang main di depan sampingku menang 2 miliar pun nggak bakalan aku terhasut buat main. Kenapa? Karena kebentuk, sudah pola pikirnya sudah dibentuk dari semua aktivitas. Aktivitas kita tuh ngapain setiap harinya sih? Gitu ya. Kalau kamu setiap hari nontonnya video joget-joget, ngeliatin sosial media yang gak jelas ya, otak kamu pikirannya ke sana. Nah, kalau aku kan nggak, aku nggak suka seperti itu. Yang aku konsumsi setiap harinya entah makanan, entah asupan dari konten, entah apapun itu hal-hal yang membuat aku produktif ke depan dan aku masih bisa bahagia. Gitu loh, bahagia bahagia yang tak terhingga apa yang kita lakukan kayak gitu. Kayak kamu kan ada anak 5 bulan, kamu punya target, wah nanti lagi lucu-lucunya, lagi ngeledek-ledekin, ya kan, lagi ngelatih ngomong papa, mama kayak gitu. Itu kan kebahagiaannya tak terhingga. Kalau otak waras gitu, kalau otak waras itu kebahagiaannya tak terhingga punya anak. Itu kalau otak waras. Tapi kalau otaknya nggak waras ya sebatas kamu ada anak kecil bayi di situ kayak gitu doang udah. Padahal kan hati sama tuh kayak enggak ini Mas. Kata hati tuh lu lu main pasti kalah. Kayak nyerang terus gitu Mas. Betul, itu makanya perlu dibenerin otaknya biar hati sama otak itu sinkron, biar biar bisa stabil, otak sama hati sinkron. Harus kayak gitu. Memang perlu Padahal hati tuh dibenerin. padahal hati tuh sering gitu kalau lu pasti kalah lu. Dopamin, dopamin ya Iya. semuanya kayak gitu cara bermainnya. Kan bukan hati, itu bukan hati. Bukan hati yang kepengen kamu nanti kalah pasti main, bukan. Itu namanya otak positif, namanya prefrontal cortex sama akembus itu. Itu adalah di otak kita, itu di sini ada susunannya, ada otak positif, ada otak negatif. Nah, karena kamu dopaminnya terlalu tinggi, prefrontal cortexnya yang ada di otak itu akhirnya melemah. Padahal udah ngingetin nanti main tapi kalah loh, main tapi kalah. Nah, tapi pengingatan ini itu dikalahkan sama keinginan kamu bermain. Kenapa? Karena udah nyandu, udah parah banget. Itu karena melemah. Nah, ini mesti diseimbangkan lagi seperti semula. Biar keinginan untuk bermain ini, gambling fallacy-nya hilang, digantikan dengan prefrontal cortex yang naik. Defense kayak aku tadi kan berarti lebih banyak prefrontal cortexnya karena ada orang main di sampingku menang 2 miliar pun aku nggak bakal terhasut. Karena apa? Karena prefrontal cortexku lebih tinggi gitu, bukan kata hati tapi semuanya ada di otak. Tapi otak yang prefrontal cortex yang baik ini itu kalah, melemah, menyusut kayak gitu. Pak, karena ini ya Mas. Karena saya kan kerja jadi admin online. Mm. Nah, kan kerjanya tuh nggak terlalu banyak, Mas. Jadi kebanyakan jam kosong gitu. Nah itu dibentuk, itu nanti dibentuk, nanti ada caranya, nanti ada caranya. Masalah jam kosong aku juga jam kosong ada biasa aja. Jam kosong juga aku main gitar. Kalau di kerjaan apa jam kosong juga ngapain nggak main judul, nggak ada pikiran judul meskipun kosong itu kan beda. Di Tergantung cara sela-sela ngisinya gimana. di sela-sela situ mulu dia tiap muncul tuh kayak Nanti ada caranya itu biar biar itu. Nanti di diskusi selanjutnya nanti bakalan ada hal-hal kayak gitu nanti dibahas ya. Nah ini ada sedikit dari episode yang itu aku sepil ke kamu, kamu dengarkan nanti videonya, terus kamu nikmati, kamu resapi apa yang ada di dalam video ini, perintah yang ada dalam video ini, kamu ikuti. Kalau kamu mau nangis ya nangis, luapkan aja nggak usah malu karena nangis ini penting. Otak ini butuh butuh luapan hati orang buat mencurahkan, nggak bisa sok-sok kuat, sok-sok apa nggak bisa seperti itu karena otak butuh gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Otak kamu ya tuh butuh kamu jujur gitu loh. Kamu mau paksa gue kuat tuh, gue nggak bisa nangis. Padahal lu kepengen nangis tapi lu tahan-tahan. Nggak bisa, itu nggak bisa. Lu bohongin otak lu. Sedangkan otak lu kepengen kayak gitu, lu paksa. Akhirnya nggak sinkron. Namanya apa? Namanya sok-sokan, sok-sok kuat. Padahal lemah kayak gitu. iya. Ngerti nggak maksudnya? Itu salah. Jadi nanti kamu dengarkan video ini, kamu simak baik-baik, ikuti.
Gimana setelah mendengarkan tadi apa yang kamu rasakan? Hmm? Sedih, Mm-mm. sedih, kesel, pengen marah, Sedih, terus ke diri sendiri, kecewa. ya kan ada banyak orang yang kamu kecewakan itu ya, jadi mesti sembuh ya. Ini adalah ini adalah bagian kecil dari video itu. Nanti kamu tonton yang lebih membuka otak lagi, biar kamu tahu otak kamu tuh bisa berubah. Nanti ngomongin sistem, ngomongin apa banyak banget itu. Nanti biar wawasan kamu juga lebih luas lagi. Dan diharapkan dengan full kamu nanti menonton 45 series tadi, full, kamu betul-betul bisa sembuh total dan kembali lagi ke diri kamu yang seutuhnya yang dulu. Terus energinya positif, yang mana energi positif ini membuka jalan, membuka rezeki, meluaskan segala urusannya gampang, keluarga harmonis, dan kamu semangat menjalani hidup lagi. Kayak gitu. Karena ke depan kamu punya goals besar, kamu punya anak, ya kan. Jadi jangan sampai kamu berlama-lama terpuruk di sini gitu. Banyak teman-teman yang lain yang mereka itu hancur parah sampai pisah sampai apa gitu ya. Nah, ini nanti semakin kamu cepat mengkonsumsi 45 video ini, insya Allah semakin kamu cepat pulih, dan gak hanya pulih, kamu bisa kuat secara rohani dan jasmani, dan gak gampang kecemplung lagi. Karena kamu sudah punya panduannya jelas, kamu tahu udah gak bisa kemakan dopamin negatif itu lagi gitu loh. Udah kuat gitu ya. Nah, tadi seperti yang tadi aku bilang di awal, uangnya ditabung, ingat-ingat kalau punya uang sekarang ditabung, masih ada seminggu 2 minggu ditabung. Nanti insya Allah kalau sudah ready langsung aku kabarin biar cepet-cepet kamu total pulih kayak gitu. Total bener-bener pulih. Biar nggak kecemplung lagi, biar nggak hanya sebagai angin lalu ngedenger angin lalu. Kalau di podcast kan kamu hanya belajar dari pelajaran orang lain kayak gitu. Cuman yang perlu ditekankan adalah otak pikiran ini gitu. Ya, Kayak itu. sebelum sebelumnya kayak hilang arah lagi. Iya, biar nggak hilang arah nanti juga, biar nggak hilang arah, biar biar jelas hidup kamu kerja tuh mau ngapain, terus pulang tuh mau ngapain, yang ada di pikiran tuh hal positif semua gitu loh. Jadi nggak hilang arah, nggak terpontang-panting pikirannya. Gimana caranya biar bisa hutang ini, apa segala macam. Orang yang pernah dikecewakan itu bisa kembali seperti semula pokoknya, seperti manusia pada utuhnya lah gitu ya. Gitu aja. Nanti aku wish biar kamu masuk ke orang pertama lah, maksudnya kumpulan orang pertama yang mendapatkan itu tadi, yang sudah sempat konsultasi. Aku bakalan prioritaskan karena yang antri juga banyak kan, yang antri Iya. banyak. Aku bakalan khususkan orang yang sudah sempat konsultasi dulu itu, yang mereka dapat harga murah lah bisa dibilang kayak gitu, harga terjangkau kayak gitu ya. Nanti Iya. bisa jadi nanti setelah videonya jalan launching, dari omnya harga termurah 700 bisa jadi ke 2 juta atau 1,5, kita nggak tahu gitu. Ya kan, karena kan Iya. yang nyusun ini kan dari para pakar juga gitu. Ya. Kalau kamu ke Nah, psikolog, ke psikiater itu per jam ratusan ribu per iya. jam. Bisa per jam itu kemarin ada teman-teman yang ke psikiater tuh 700 ribu. Ada yang sudah ke psikiater di Jakarta. Itu jual. Kalau di daerah mungkin 300 lah, 300 400. Itu per jam, bayangkan. Kan kamu nggak cukup sejam. Iya. Nggak cukup konsultasi cuma sekali, paling enggak lu bisa datang ke psikolog, ke psikiater itu bisa minimal minimal banget bisa 3 kali kayak gitu. Kalau 700 ribu sekali datang kan udah ketahuan tuh 2,100,000 ya kan, dan nggak Iya. mungkin, biasanya jarang yang 3 kali bisa lebih karena pendampingan. Tapi kalau di video ini, selain kamu mendapatkan video juga pendampingan, bisa ngobrol via Zoom kayak gini sewaktu-waktu gitu, karena sama-sama udah punya pondasi kayak gitu ya. Iya. Itu aja untuk Ya, sementara ya. waktu, kita ngobrolnya segitu. Sekali lagi ditabung duitnya, aku wanti-wanti banget nih, aku wanti-wanti teman-teman yang sudah ngobrol tuh ditabung duitnya, karena nih mau lebaran dapat THR biasanya itu pada hilaf, ditabung duitnya, inget-inget. Bahkan ada beberapa teman-teman yang sudah pre-order, mas aku takut duitnya kepakai, takut gimana-gimana, pokoknya aku beli dulu gitu, nanti videonya aku tunggu nggak apa-apa gitu. Ada yang kayak gitu, ada mungkin ada 10-15 orang udah ada yang kayak gitu. Aku bilang, tapi harganya belum tahu nih, aku bilang gitu. Fixnya di angka berapa gitu. Cuman mudah-mudahan di 700 ya 700 kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, pokoknya aku transfer dulu gitu. Ada yang sudah transfernya 1 juta, ada yang sudah transfernya berapa? 700, ada kayak gitu. Beli di ebook itu kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Karena mereka ingin sembuh, dan mereka daripada duitnya nanti Iya. kepake takut-takut kan, namanya kita nggak tahu gitu kan. Makanya Iya.
mereka punya inisiatif sendiri malah kan. Aku pre-order aja mas kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nah kalau kamu ada uangnya boleh pre-order. Tapi kalau nggak ada ya tabung aja. Nanti 2 minggu ke depan aku bakalan kabarin. Langsung gas tuh. Karena udah ada uangnya langsung beli. Langsung dicicil buat ditonton. Karena nggak mungkin sehari itu selesai. 2 hari selesai tuh nggak mungkin kayaknya. Karena dua tiga belajarnya hari mesti lagi tuh, bertahap. Ah, 2 3 hari lagi kan turun yang ya. baru nanti beli. Iya. Nah ini lifetime. Kalau ini spesialnya tuh lifetime. Maksudnya videonya bisa dikonsumsi seumur hidup dan pendampingan terus kayak gitu. Kalau anak-anak yang di Jakarta sini Jabodetabek kan pendampingan bisa datang segala macam kan enak kayak gitu. Jadi mudah-mudahan itu jadi manfaat lah gitu karena sebagian dari ini Itu juga kan ini cuma dipakai. dari Bogor. Hmm. Iya iya iya. Ya kalau mau ke sini. Kalau kalau ini ya Ya, konsumsi video itu dulu nggak masalah gitu ya. Yang penting ada ya, keniatan, yakin buat bangkit, investasikan buat ke sana gitu ya. ya, Mas. Siap. Oke, karena ini udah malam, besok Ya, aku infokan lagi aja. Pokoknya kalau ini udah ready, aku bakal kabarin kamu secepatnya. Ya, siap. siap. Ya, Oke. Terima kasih banyak ya. ya, ini makasih banyak saya juga. Oke, yuk, yuk. Assalamualaikum.